Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gerbang Mistis. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Ngendat, yang ditulis oleh akun Twitter @desiprayogo1. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kejadian ini sekitar tahun 1996. Saat itu Mbak Santi masih duduk di bangku kelas 2 SD. Saat itu Mbak Santi bersekolah di SD Miran yang lokasinya dekat dengan rumah neneknya. Berbeda dengan kakak dan adiknya yang bersekolah di SD lain. Jadi waktu itu keluarga Mbak Santi sedang ada masalah internal. Akhirnya untuk sementara waktu Mbak Santi ikut dengan ibunya di rumah neneknya. Di sana Mbak Santi punya teman akrab yang kebetulan juga satu sekolah. Bukan hanya teman akrab, tapi di antara mereka berdua masih ada ikatan saudara. Akan tetapi ikatan saudara jauh, masih satu nenek buyut. Namanya adalah Ana. Mbak Santi happy banget selama bareng sama Ana. Mereka bermain dan sekolah bersama sampai ngebolang bersama. Sedangkan Mbak Ana sendiri adalah anak terakhir. Dia punya kakak laki-laki dan kakak perempuan yang usianya tidak terpaut jauh. Ortu Mbak Ana bekerja serabutan. Bapaknya bekerja sebagai tukang bengkel kursi yang sudah rusak. Dan ibunya dulu bekerja sebagai penjual sayur keliling menggunakan sepeda ontel. Bude Nur adalah ibunya Mbak Ana. Bude Nur ini sebenarnya tipe-tipe orang yang baik banget. Pendiam dan gak suka ikut campur urusan orang lain. Tapi Bude Nur gampang sekali berkecil hati. Suatu hari yang tidak terduga, sepeda Bude Nur ini rusak. Gara-gara tertabrak truk yang mundur dengan kondisi rusak. Akibatnya sepedanya rusak parah sampai Bude Nur pun tidak bisa berjualan sayur lagi. Mungkin saat itu masih sulit sekali dalam mencari nafkah. Untuk memperbaiki sepedanya pun dia tidak ada biaya. Ditambah Bude Nur juga harus mencari biaya anaknya yang besar. Karena sebentar lagi anaknya akan masuk SMP dan belum disunat. Pada zaman itu kalau ingin menyunat anak harus mengadakan hajatan. Tentunya biaya yang dikeluarkan pastinya tidak sedikit. Belum lagi biaya makannya tiap hari dan tidak memiliki pekerjaan tetap membuat Bude Nur gelap mata. Bude Nur terpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang cukup ekstrim, yaitu menabrakkan dirinya ke kereta api yang hendak lewat. Singkat cerita, di hari kejadian, saat Bude Nur sudah berdiri di rel kereta api dan kebetulan juga terlihat dari jauh nampak kereta yang akan melaju. Tekad Bude Nur ini semakin kuat. Tapi alhamdulillahnya Bude Nur selamat karena ada yang menolongnya. Orang itu menarik Bude Nur agar menjauh dari lintasan rel kereta api tersebut. Menurut sumber yang didapat dari pihak keluarga, orang yang waktu itu sempat menolong Bude Nur ini bilang, kalau mau bunuh diri jangan di rel kereta api, nanti badanmu mencar kemana-mana. Mending gantung diri aja di sumur. Kebetulan rumah Bude Nur ini masih ada sumur timba di belakang rumahnya. Sumur ini adalah sumur bersama yang kebetulan juga dipakai 3 rumah di samping rumah Bude Nur. Suatu hari saat itu langit masih gelap, mungkin sekitar pukul 4 pagi. Mbak Ana terbangun karena ada suara kaki yang keluar dari kamar. Pas waktu dia tengok, ternyata ibunya. Ibunya berjalan ke arah belakang rumah sambil membawa selendang. Mbak Ana waktu itu tidak menaruh rasa curiga apa-apa. Wajarlah karena Mbak Ana juga masih kecil. Jadi pikirannya nggak nyampe untuk kemungkinan-kemungkinan yang aneh-aneh. Pikirnya Mbak Ana, mungkin ibunya mau cuci selendang itu di belakang terus balik tidur lagi. Sekitar pukul 5 pagi,
biasanya warga sekitar sudah mulai ramai beraktivitas memasak. Waktu itu, nenek sebelah rumah Mbak Ana ini hendak mencuci beras di sumur bersama itu. Karena memang kebetulan nenek ini yang saat itu menggunakan sumur pertama kali. Karena lokasi di dekat sumur ini masih gelap dan pandangan si nenek juga mulai berkurang. Samar-samar dia melihat Bude Nur ada di atas sumur. Nenek ini ngiranya Bude Nur ingin membetulkan karet timba yang biasanya sering terlepas. Jadi, jika ingin membetulkan karet timba, memang harus naik dulu ke bibir sumur. Barulah itu bisa dibetulin. Karena bentukan sumur ini besar dan bibir sumur juga agak tinggi. Si nenek ini sempat tanya waktu itu, "Nur, kamu ngapain di situ? Lagi betulin timba tak?" Tapi sama sekali tidak ada sahutan dari Bude Nur. Sampai ditanyalah berkali-kali, tetap saja nggak ada respon dari Bude Nur. Barulah saat si nenek berusaha memperjelas pandangannya. Di situ si nenek terkejut karena melihat Bude Nur sudah tergantung di atas sumur dengan leher yang terikat selendang. Lalu si nenek berteriak untuk meminta tolong dan tak lama beberapa warga datang menghampiri suara nenek tersebut. Warga yang waktu itu melihat kejadian merasa kaget dan seperti tidak percaya melihat kondisi Bude Nur. Sebagian warga juga segera memanggil polisi. Semua orang membantu menurunkan jenazah Bude Nur. Tapi di sisi lain warga masih benar-benar tidak percaya. Kenapa Bude Nur bisa melakukan hal senekat ini? Ibunya Mbak Santi berusaha mengembalikan kesadaran Bude Nur dengan cara dikerok ke semua badannya. Karena pada saat dipegang tubuhnya memang terasa masih hangat. Akan tetapi setelah beberapa lama menunggu, Bude Nur tak kunjung sadar dan benar-benar sudah meninggal. Tapi warga masih penasaran dengan sebab meninggalnya Bude Nur. Warga lalu mengadakan semacam ritual berbicara dengan roh mendiang melalui perantara tubuh seseorang. Mbak Santi sendiri tidak paham dengan metode ritual ini, karena ceritanya juga sudah lama sekali. Acara tersebut juga disaksikan oleh pihak polisi yang saat itu datang ke TKP. Tujuan dari ritual itu untuk mencari tahu motifnya. Apakah dibunuh atau memang keinginan pribadi untuk bunuh diri. Setelah ritual itu dimulai dan ternyata memang keinginan pribadi dari Bude Nur dan tidak ada faktor lain, akhirnya kasusnya pun ditutup karena memang murni bunuh diri. Sesudahnya jenazah Bude Nur langsung dimakamkan di area pemakaman dekat dengan rumah nenek Mbak Santi dan mengakibatkan suasana desa yang cukup mencekam. Karena banyak sekali laporan dari warga yang merasa diganggu oleh sosok Bude Nur. Ada yang pernah mengaku melihat sosok Bude Nur duduk di pintu makam sambil menangis. Ada juga beberapa warga yang mengaku pintunya diketuk dari arah luar. Dan bahkan ada yang mengaku mendengar suara tangisan Bude Nur di luar rumah masing-masing warga. Tapi tidak ada yang berani melihat ataupun membuka pintu. Sejak itulah, setiap setelah maghrib, semua warga memilih untuk mengunci pintu rumahnya dan tidak keluar rumah. Kejadian itu terus berlangsung hingga beberapa tahun berikutnya, teror tersebut mulai berkurang dan hampir jarang terjadi. Tapi Mbak Ana pernah sekali melihat wanita berbaju merah masuk ke dalam kamar mandi yang kebetulan lokasinya berada di dekat sumur. Pas diketuk-ketuk dan dibuka pintunya, ternyata tidak ada siapa-siapa. Tapi alhamdulillah kejadian teror tersebut lambat laun hilang, perlahan-lahan seiring berjalannya waktu. Sekarang anak-anak Bude Nur sudah beranjak dewasa dan bahkan sudah menikah, lalu ikut merantau dengan pasangannya masing-masing. Bapak Mbak Ana juga sudah meninggal dunia setelah menikah 2 kali selepas kepergian Bude Nur.
Jadi, itulah cerita yang dibagikan Mbak Santi perihal mendiang budenya yang memilih mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh semua keluarga dan kerabat dekatnya. Semoga arwah Bude Nur tenang di alamnya dan ditempatkan di tempat terindah. Amin. Untuk Mbak Santi, terima kasih sekali karena sudah bersedia membagikan cerita ini. Sekali lagi, terima kasih.